menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia. Soeharto turun pada tanggal 21 Mei 1998. Dan digantikan oleh wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie. Sejarah berulang, kondisi ekonomi nasional yang buruk dan demonstrasi mahasiswa menandai pergantian presiden Indonesia pertama. Era reformasi lain. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. B.J. Habibie menjadi presiden Indonesia ketiga dengan warisan kondisi ekonomi dan politik yang kacau balau. Habibie menjalin hubungan dengan Soeharto sejak masa penugasannya di Sulawesi Selatan. Hubungan ini berlanjut ketika Soeharto menjadi presiden. Habibie yang sudah memiliki karir cemerlang sebagai ilmuwan aeronautika di Jerman diminta pulang ke Indonesia oleh Soeharto. Hanya 1,5 tahun Habibie menduduki kursi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sebelumnya selama bertahun-tahun menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Kondisi kacau ekonomi dan politik mewarnai masa jabatan Habibie. Rupiah yang nilainya terus merosot, namun sempat menguat dan mencapai angka Rp6.000 per dolar di masa pemerintahannya. Selain itu di masa Habibie dilaksanakan referendum Timur Timur mendorong lepasnya provinsi ini dari Republik Indonesia. Kerusuhan dan kontak senjata mewarnai detik-detik terakhir Timur Timur menjadi negara baru yang merdeka. TNI dan Polri dituding berada di belakang peristiwa ini. Sehingga digelar pengadilan HAM menyangkut kejadian di Timur Timur. Organisasi TNI dan Polri telah disahkan dalam reformasi Indonesia. Bulan Januari 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie di hadapan sidang MPR ditolak. Habibie dianggap figur yang lekat dengan kepemimpinan Soeharto, sehingga kehadirannya tidak diinginkan kembali. Penolakan pertanggungjawaban oleh MPR memaksa Habibie menyelenggarakan pemilu untuk mengisi kursi presiden berikutnya. Bulan Juni 1999, pemilu multipartai dan demokratis diikuti berbagai partai diselenggarakan. Memberikan undang-undang dasar dan menjalankan segala perintah
dan pelaksanaan Kepresidenan kemudian diduduki oleh Abdullah Mabuaya setelah 9 MPR yang alot pada Oktober 1999. Abdullah Mabuaya atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia keempat. Hasil pemilu multi partai tahun 1999 sebenarnya menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pengundur kursi terbanyak di MPR. Partai Gus Dur, Partai Kebangkitan Bangsa, tidak mendominasi perolehan kursi di MPR. Namun melalui sidang yang cukup alot, Gus Dur mengungguli Megawati Soekarno Putri, pemimpin Partai Pengumpul Suara Terbanyak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nanti yang mencabut TAP tentang PKI ini, mencabut TAP tentang PKI nanti lihat itu. Menjelang jatuhnya Soeharto, Gus Dur dan beberapa tokoh nasional lain berkumpul di rumahnya di kawasan Ciganjur. Kepemimpinan Gus Dur cukup menonjol. Selain menjabat ketua organisasi Islam terbesar, Gus Dur juga merupakan juru kiamat yang disegani. Meskipun dipilih secara demokratis, bukan berarti Gus Dur menjalani hari-hari kepresidenannya dengan mulus. Beberapa kasus menimpannya seperti Burukit, Bumejet, dan kontroversi seputar ucapannya yang cenderung provokatif. Misalnya menyebut anggota DPR seperti Murid Kamandana. Di masa Gus Dur, beberapa pasal UUD 45 diganti isinya sesuai dengan era reformasi atau di amandemen, mencabut ketetapan MPR mengenai PKI sebagai organisasi terlarang, serta menaikkan gaji pegawai negeri. Keturunan dan keluarga anggota Partai Komunis Indonesia mendapat kebersihan nama melalui TAP MPR. Selain itu, di era Gus Dur, pergantian tahun Cina atau Imlek ditetapkan sebagai libur nasional. Di era Orde Baru, awal-awal budaya Cina dilarang dan disembunyikan. Kasus Bulog membawa Gus Dur mengakhiri jabatan sebelum masanya berakhir. MPR memutuskan untuk Gus Dur dicopot dari jabatannya dan didesak meninggalkan istana negara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kedudukan Gus Dur digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri tanggal 24 Juli 2001. Megawati Soekarno Putri, anak Presiden Indonesia pertama, dia menjadi presiden menggantikan posisi terbunuh Juli 2001. Dibantah oleh Ketua Partai Demokrasi Indonesia Suryadi pada tahun 1987. Megawati menuai simpati saat ia aktif di PDI. Tahun 1996, PDI mengadakan kongres di Medan dan peserta memilih Megawati sebagai ketua partai. Penguasa Orde Baru membatalkan hasil kongres di Medan. Hal ini justru semakin menambah simpati dan dukungan kepada Megawati. Megawati
wanita pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Juli 2001, Megawati diambil sumpahnya menjadi presiden. Di masa kepresidenannya, Megawati kembali menetapkan wilayah Tanjung Aceh Darussalam sebagai daerah operasi militer atau BROM. Namun di sisi lain, Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Likita Desember 2004. Perbedaan pandangan atas kepemilikan pulau-pulau ini dengan Malaysia sudah berlangsung sejak tahun 1969. Pemilu mulai langsung terlaksana pada tahun 2004. PDIP masih dapat simpati, namun tidak seperti pemilu mulai pada 5 tahun sebelumnya. Dalam pemilihan presiden langsung, Megawati dikalahkan oleh pembantunya sendiri di kabinet, mantan Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden melalui pemilihan langsung pertama di Republik Indonesia tahun 2004. Lulusan terbaik AMN tahun 1973 ini, karir militernya cukup besar. SBY adalah orang yang lebih mengutamakan taktik dan strategi militer ketimbang perjuangan senjata. Menduduki posisi ketentaraan hingga tahun 1999 sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI. Di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, SBY diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi dan berlanjut menjadi Menko Politik Sosial dan Keamanan. Saat Megawati Soekarno Putri menjadi Kepala Pemerintahan, SBY menjadi Menko Polhukam. Tidak lama ia menduduki posisi itu dan mengundurkan diri tahun 2000. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Pada Kongres Partai Demokrat pertama bulan Februari 2004, SBY memproklamirkan diri untuk maju pada Pilpres pertama di Indonesia. Akhirnya Oktober 2004, SBY dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hitam putih. Kepemimpinan SBY diuji saat harus mengatur kondisi darurat akibat bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Barat Desember tahun 2004. Pembangunan kembali Aceh dan mengawasi bantuan dalam serta luar negeri mewarnai awal pemerintahan SBY. Upaya memerangi korupsi terlihat bentuknya di era SBY. Sejumlah kasus korupsi disorot habis-habisan dan melibatkan lembaga tinggi seperti Departemen Agama, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, serta sejumlah bupati. Di tengah hebatnya kondisi ekonomi, bencana tsunami dan Bolivia melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kemiskinan dan organisasi menjadi penyebabnya. Bahan bakar minyak sempat mengalami kelangkaan. Akibatnya, harga bensin dan solar naik cukup tinggi di beberapa daerah. Walaupun belum dikatakan krisis persediaan, kekhawatiran sempat melanda warga. Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi Mentamben tidak menjelaskan kondisi ini dan yakin situasi akan membaik. Tahun 2006, SBY menghadapi lebih banyak tantangan. Kontroversi muncul setelah ada wacana pengampunan segala kesalahan mantan Presiden Soeharto. Soeharto sendiri pada tanggal 4 Mei masuk rumah sakit akibat perdarahan khusus. Dirawat selama 27 hari, Soeharto meninggalkan rumah sakit dalam keadaan lebih baik, namun untuk total kematiannya tidak cukup. PR mengadili penguasa Republik selama 3
melakukan